Buat kalian yang senantiasa Mimin bangga-banggakan, teman-teman, subscriber, dan penikmat setia cerita-cerita horor di channel spesial horor ini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sudah sarapan? Kalau belum, kita sama. Mimin juga belum sarapan. Bagaimana kalau kita sarapan terlebih dahulu? Atau mendengarkan cerita horor terlebih dahulu? Karena Mimin hari ini akan membawakan 3 buah cerita horor sekaligus berjudul Gelundung-Gelundung Plecek dari akun Twitter @njseptian, Rumah Mangkulanggar, akun Twitter @istri Liminho, dan kisah mistis pendakian Gunung Penanggungan dari akun Twitter @cikumunya. Silakan pilih, sarapan dulu atau mendengarkan cerita horor dulu. Terserah teman-teman. Sebagai pengobat rindu, aku mau menceritakan tentang urban legend yang dulu aku pernah janjikan. Kali ini aku mengangkat sebuah kisah yang ada kemiripan dengan karakter simbol Halloween. Kalau di luar negeri ada labu kuning dengan wajah seramnya. Jangan salah, di negeri +62 pun punya. Di wilayah kami terkenal dengan sebutan gelundung-gelundung plecek. Digambarkan sebagai buah kelapa yang jatuh di tanah, namun ketika dipungut akan berubah menjadi sebuah kepala dengan wajah yang sangat menyeramkan dan suara tertawa yang khas sambil menjulurkan lidahnya yang panjang. Masih sama dengan latar belakang di tanah kelahiran Mbak Ros. Saat itu usia Mbak Ros sudah 8 tahun dan bersekolah di SD. Namun kesibukannya masih sama, yaitu sebagai ibu dan kakak bagi adik-adiknya. Saat emak sibuk bekerja, dia pun sudah terbiasa dengan peristiwa-peristiwa ganjil dan aneh di rumah. Suatu pagi, saat Mbak Ros hendak berangkat sekolah, dia bertemu dengan tetangganya, sebut saja Mbah Cawi. Beliau adalah seorang pedagang di pasar yang setiap pagi buta sudah berangkat berjualan. Kali ini beliau sudah pulang dari pasar dan berpapasan dengan Mbak Ros. "Duk, Ros." "Iya, Mbah." "Emakmu punya hasil panen kelapa tidak?" "Belum punya, Mbah, belum metik." "Oh, ya sudah. Kalau sudah metik, kasih tahu aku ya." "Iya, Mbah." Kemudian masing-masing melanjutkan perjalanannya. Mbak Ros pergi ke sekolah dan Mbah Cawi pulang ke rumahnya. Oh iya, Mbah Cawi adalah penjual kelapa. Namun ketika kelapa sulit didapat, beliau juga berjualan sayur mayur lainnya untuk tetap bertahan hidup. Siang pun menjelang. Sudah waktunya Mbak Ros pulang sekolah. Sesampainya di rumah, Mbak Ros melihat emaknya sudah siap pergi ke kebun. Mak, tadi aku ketemu Mbah Cawi, nanyain punya kelapa atau tidak. Ini emak masih mau berangkat nyusul bapakmu metik. Tolong adiknya dijaga ya." "Iya, Mak." "Oh iya, Mbah Cawi itu berangkat ke pasar kapan? Kok aku berangkat sekolah orangnya sudah pulang?" "Berangkat pagi, gelap gulita, ayam jago saja belum berkokok." "Ih, kok tidak takut ya, Mak? Jalan ke pasar kan angker." Sambil begidik, Mbak Ros melihat emaknya berlalu tanpa menjawab apapun. Mulai saat itu juga, Mbak Ros menggantikan peran emak mengurus adik-adiknya. Saat senja tiba,
Mbak Ros melihat Mbah Cawi melintas di depan rumah. Lalu Mbak Ros memanggil, "Mbah, Mbah, kesini," sembari melambaikan tangan. Mbah Cawi pun bergegas menghampiri dan bertanya, "Bagaimana? Sudah ada toh kelapanya?" "Sudah, Mbah, ini lagi mau diangkut oleh emak dan bapak." Sambil menunggu kedatangan emak, Mbak Ros yang sedang mengasuh adiknya berbincang-bincang dengan Mbah Cawi. "Mbah, sampean ke pasar pagi buta, apa tidak takut?" "Alah, apa yang mau ditakutin, Duk? Tidak pernah ada apa-apa kok. Kata orang-orang, jalan ke pasar itu angker, Mbah." Di sini Mbah Cawi meyakinkan bahwa tidak akan terjadi apa-apa pada dirinya. "Aku tiap hari lewat sana tidak ada apa-apa, Duk. Yang penting setiap lewat sana permisi, terus angkat rok atau jarikmu sampai di atas lutut. Tidak bakal ada hantu yang berani mendekat." Kepercayaan orang zaman dulu di sana, hantu takut dengan orang yang setengah telanjang di bagian perut ke bawah. "Ya sudah, Mbah, yang penting hati-hati, Mbah." Tidak lama kemudian, emak datang bersama bapak naik cikar, gerobak yang ditarik sapi, dengan banyak buah kelapa di dalamnya. Akhirnya Mbah Cawi pun mendapatkan apa yang dia butuhkan. Beberapa buah kelapa untuk dijual kembali di pasar. Hari mulai gelap. Mbah Cawi pun berpamitan pulang. Setelah beliau berlalu, Mbak Ros bertanya pada emaknya, "Mak, Mbah Cawi itu pemberani ya?" "Sudah dari dulu, sejak dahulu kala Mbah Cawi itu orang yang tidak punya takut." Setelah percakapan itu, satu keluarga ini mulai membereskan hasil panen kelapa tadi hingga hari gelap. Karena kelelahan, Mbak Ros tertidur sebelum semuanya beres. Masih terbuai indahnya mimpi. Mbak Ros terbangun, mendengar suara gaduh di luar. Hari masih sangat gelap, namun suara di luar sangat gaduh. Saat Mbak Ros sudah di luar, dia melihat Mbah Cawi digotong kerumunan warga dalam kondisi tatapan mata kosong dan gemetar ketakutan. Tampaknya baru saja terjadi hal yang buruk. Di antara kerumunan warga, ada bapak yang sigap berusaha menyadarkan Mbah Cawi. Menurut salah seorang warga, Mbah Cawi ditemukan di jalan angker yang kemarin diceritakan oleh Mbak Ros. Dalam kondisi seperti itu oleh pedagang lain yang hendak ke pasar. Akhirnya, dengan berbagai upaya, Bapak atau Mbah Joyo berusaha menyadarkan Mbah Cawi. "Duk, Ros, ambilkan air putih." Lalu Mbak Ros berlari ke dapur mengambil air. Setelah itu, Mbah Joyo kumat kamit di hadapan air dalam gelas itu dan meniupnya. Kemudian meminumkannya ke Mbah Cawi yang sedari tadi matanya melotot dengan tatapan kosong. Setelah satu tegukan, tiba-tiba Mbah Cawi sadar dan menangis meminta tolong. Lalu bapak menenangkan, "Mbah, tenang. Mbah sudah aman, sekarang ada di rumahku. Tadi diantar orang-orang." Mbah Cawi tampak masih syok. Dengan terbata-bata dia bercerita, "Oh alah yo, Joyo, beratnya cari makan. Berangkat awal malah dihantui setan. Aku kapok. Aku takut." Kemudian Mbah Cawi bercerita. Selanjutnya cerita Mbah Cawi dari sudut pandang beliau. "Sama seperti biasanya, aku, Mbah Cawi, tadi pagi lebih awal mau berangkat ke pasar. Membawa rinjingku yang isinya kelapa dari rumah, pikiranku sudah tidak enak. Seperti ada yang kurang. Keluar dari pintu rumah rasaku seperti ada yang mencegah. Terdiam sejenak. Setelah itu aku berjalan lewat jalur biasanya, juga memakai cara yang sama.
mengangkat rok atau jariku supaya tidak ada hantu yang menakutiku. Tapi aku salah. Ketika enak-enak jalan di jalur angker itu, tiba-tiba ada suara gedebuk seperti kelapa jatuh. Kulihat dari jauh seperti benda bulat di tengah jalan, mirip kelapa. Awalnya aku merasa senang mendapat tambahan kelapa cepat-cepat aku temui. Waktu ku ambil, wujudnya kelapa. Karena rinjingku sudah penuh kelapa yang aku temukan tadi, ku gendong dengan tangan kiri. Lalu aku kembali berjalan. Waktu itu, tiba-tiba aku mendengar ada suara tertawa. Semakin jauh aku berjalan, suaranya makin keras. Aku masih bingung karena jalannya sepi. Cuma aku yang sedang lewat. Lalu, siapa yang ketawa-ketawa? Lalu aku mencari tempat yang agak terang. Sepanjang jalan saat itu, aku cepat-cepat, tapi suaranya semakin jelas. Hehe, enaknya digendong, enaknya digendong. Aku takut, sebab perasaanku aku sudah lari kencang, tapi tidak segera sampai ke tempat yang terang. Perasaanku sudah tidak kuat. Aku curiga dengan kelapa yang aku temukan tadi. Dengan ketakutan, aku melihat kelapa yang aku gendong ini tadi tidak meleset. Ketika aku melihat kelapa itu punya muka, matanya melotot sambil tertawa, punya taring dan menjulurkan lidahnya lalu berkata, "Enaknya digendong, enaknya digendong." Aku sudah berusaha lari. Kelapa hantu itu tadi aku lempar, tapi tidak kukira kelapa hantu itu tadi menggelinding-menggelinding mengejarku sambil cengengesan. Karena aku sudah tidak kuat, aku pingsan. Tutup cerita Mbah Cawik. Semenjak itu, Mbah Cawik sakit selama berhari-hari. Bapakku, Mbah Joyo, berupaya membantu menghilangkan trauma Mbah Cawik. Bahkan sejak itu pula, hantu kelapa ini mendapat julukan gelundung plecek, yang artinya menggelinding cengengesan. Pernah dengar mitos rumah Mangkulanggar? Rumah yang dibangun pada tahun 80-an dan kabarnya butuh tumbal pas awal didirikannya. Cerita ini adalah kisah nyata yang dialami oleh seorang teman. Dalam penyampaianku menggunakan sudut pandangnya, nama dan tempat tidak disebutkan untuk menjaga perasaan keluarga besar dari pemilik kisah aslinya. Rumah ini dibangun di sebuah lahan kosong yang sangat terkenal angker. Banyak cerita seram yang dialami oleh warga sekitar bahkan sebelum rumah ini dibangun. Bapakku adalah seorang PNS dari kota seberang yang diangkat menjadi guru di kampung ini. Awalnya berpindah-pindah tempat tinggal hingga menikah dengan ibu kebetulan Mbah Nang, juga pamong desa yang merangkap jadi PNS. Kalau zaman dulu sepertinya masih boleh merangkap 2 jabatan. Setelah menikah, bapak dan ibu diberi pilihan sebidang tanah yang akan dibangunkan rumah. Tapi karena bapakku tipe orang yang tidak suka keramaian, akhirnya memilih tanah ini. Sebuah lahan kosong
yang rumbuk, dan di pojokannya ada sebuah pohon mangga kueni besar sekali, yang sekarang menjadi kamarku. Akan aku ceritakan tentang kamar ini nantinya. Di sebelahnya, barusan juga dibangun musola oleh Mbah Buyutku. Bangunannya menghadap ke timur pada awalnya sebelum direnovasi. Akhirnya, pembangunan dimulai. Rumah menghadap ke selatan memanjang ke timur persis di samping musola atau langgar. Imaman musola pun juga berada tepat di depan rumah. Inilah kenapa banyak orang menyebut rumahku Mangku Langgar. Pembangunannya menghabiskan berkubik-kubik batu untuk pondasi. Karena aliran air yang terus merembes hingga sekarang ada 2 sumber air yang akhirnya dijadikan kolam ikan. Tidak pernah berhenti airnya, bahkan saat musim kemarau sekalipun. Bayangkan saja, sumurku hanya sedalam 4 meter saja. Di saat musim hujan kadang akan merembes ke dalam rumah padahal sudah dicor dan disamaratakan dengan lantai. Di sebelah rumah ini ada seorang janda yang sudah lama ikut Bahuti, dan saat pembangunan rumah ini pun beliaulah yang membantu memasak untuk keperluan para tukang. Sebut saja namanya Bahwar. Oh iya, Bahwar ini tidak punya anak. Selesai proses adek jaga, Bahwar ditemukan meninggal, dan dari sinilah para warga mengaitkannya sebagai tumbal pembangunan rumah Mangku Langgar ini. Tapi ternyata cerita seram rumah ini tidak berakhir di sini. Bahkan setelah 40 tahun rumah ini berdiri sampai sekarang, pembangunan tetap berjalan hingga selesai. Bahkan ibu dan Bahuti yang mengurus semua acara selamatan hingga 1000 harian Bahwar. Banyak mitos yang mengatakan bahwa penghuni rumah Mangku Langgar tidak akan kuat dan malah membuatnya mengalami banyak musibah hingga kematian. Pernah suatu senja ketika bapak dan ibu sholat maghrib berjamaah, di luar sedang hujan dan petir yang menyambar. Tiba-tiba ibu pingsan. Karena takut terjadi apa-apa, akhirnya bapak menolong ibu. Ternyata ketika petir keras bersamaan itu juga ada laki-laki tinggi besar yang menembus tembok, membuat ibu ketakutan hingga tidak sadarkan diri. Setelah kejadian pingsannya ibu, bapak mengundang seniornya yang paham tentang dunia gaib untuk datang ke rumah dan sebagai bentuk ikhtiar untuk menghadapi banyaknya kejadian mistis di rumah ini. Rumah ini hawanya panas sekali. Sampean harus banyak sabar untuk bertahan di sini, kata senior bapak. Tapi mau bagaimana lagi, rumah sudah jadi. Lahan ini juga pilihan bapak ibuku sendiri. Mau tidak mau, hanya tetap bertahan di sini. Akhirnya senior bapak mempagari rumah dan memberi saran agar bapak dan ibu rutin jamaah di rumah saja. Walaupun rumah gandeng dengan langgar. Yang paling menyebalkan adalah tetangga sebelah rumah yang dengan sengaja menanam bambu di perbatasan tanah. Letaknya persis di depan hingga rumah ini terkesan semakin mencekam. Tetanggaku sebut saja Mbah Yami. Dia mempunyai pohon nangka besar. Disinilah juga bersarang genderuwo yang biasa mengganggu warga sekitar. Dan dia jugalah yang membuat ibuku pingsan waktu itu. Lain waktu bisa aku kumpulkan kumpulan cerita orang-orang yang diganggunya. Kejadian genderuwo yang datang ke rumah tersebut hanya terjadi sekali, karena setelahnya dia tidak pernah lagi mengganggu. Mungkin karena adanya peliharaan Mbah Buyutku yang menjaga anak keturunannya. Oh iya, Mbah Buyutku terkenal sebagai juragan tanah.
banyak cerita beredar kekayaannya berasal dari hasil berburu harta karun gaib. Beliau juga mempunyai peliharaan gaib yang masih ada sampai sekarang. Setelah bertahun-tahun menempati rumah ini dan mulai terbiasa, memasuki tahun 90-an akhirnya ibu hamil anak pertama. Pastilah kabar ini sangat membahagiakan, mengingat bahwa anak ini juga sebagai cucu pertama mbahku. Sebelum ibu melahirkan, kuceritakan dulu kejadian di mana bapak memergoki 2 anjing yang berenang di kolam. Iya, rumahku ini ada 2 kolam di lahan atas dan di bawah. Alasan kenapa ada kolam sudah kujelaskan di awal. Tengah malam, bapak terbangun karena suara aneh ketika ditengok keluar. Waktu itu belum ada listrik masuk desaku. Bapak mengintip terbantu cahaya bulan. Nampak 2 anjing, yang satu asik berenang dan satunya hanya menunggui. Mungkin sebagian orang menganggap anjing biasa saja, tapi tidak bagi warga desaku. Dayang desa ini melarang para warga memelihara anjing. Tidak ada anjing sama sekali di sini, bahkan di hutan pun tidak ada. Karena memang sudah menjadi aturan dari leluhur desa. Pertanyaannya adalah, anjing milik siapa? Akhirnya, bapak mengambil celurit dan nekat mengusirnya. Anjingnya seukuran domba dewasa. Mereka kabur dan ketika dikejar oleh bapak ternyata malah hilang tidak berjejak. Dan akhirnya, ibuku akan melahirkan dibantu dukun desa. Sangat disayangkan, anak laki-laki yang tampan itu hanya bisa bernafas beberapa menit saja setelah lahir. Hidungnya mancung, kulit putih, mirip seperti ibu. Karena saat itu lagi mencuatnya Irak, akhirnya Mbah Nangku memberi nama presiden negara tersebut di batu nisannya. Kematian bayi ini ternyata membuat warga kembali mengaitkannya dengan tumbal rumah yang kebetulan hampir bersamaan dengan 1000 harian kematian Mbah War. Rumah ini masih dihuni sampai sekarang oleh anak kedua. Bentuknya tidak dirubah, bahkan kolam pun masih utuh dan pohon bambu juga masih lebat. Hanya saja pohon nangka sudah ditebang. Namun si genderuwo masih sering mengganggu warga sekitar. Anak kedua telah berkeluarga dan mempunyai balita laki-laki yang sensitif terhadap hal gaib. Anak tersebut punya teman gaib bernama Wawan. Kabar terakhirnya masih dalam usaha menutup mata batin sang anak. Cerita ini terjadi sekitar bulan Oktober yang lalu. Sebenarnya aku, Indah, Adrian, dan Koko sudah merencanakan pendakian ini dari lama. Tapi baru bisa terlaksana sekitar bulan Oktober yang lalu. Sebenarnya aku belum tahu medan Gunung Penanggungan seperti apa. Jadi bermodal nekat, kami berangkat berempat dari Batu. Jarak yang kami tempuh lumayan panjang, sekitar 2 jam lebih. Di pertengahan jalan, kami mampir ke Indomaret untuk membeli sarapan, kopi, dan beberapa perintilan yang belum sempat masuk ke carrier. Setelah perut tidak rewel dan memastikan mood bagus setelah asupan kafein terpenuhi, kami pun melanjutkan perjalanan.
Setelah memakan waktu lebih dari 2 jam, kami sampai. Setelah sampai, kita memarkir motor, registrasi, mengisi air. Karena waktu itu botol yang kita bawa tidak cukup. Oh iya, sebagai informasi saja, ternyata per anak diharuskan membawa 4 botol. Jadi kalian, kalau mau mendaki Gunung Penanggungan, pastikan air yang kalian bawa mencukupi. Setelah memastikan air yang kita bawa memenuhi syarat, kendala lain muncul. Setiap pendaki diharuskan memakai sepatu. Dan saat itu yang memakai sepatu hanya aku. Diingat lagi ya, harus pakai sepatu. Tapi karena petugasnya kasihan, kami tetap diperbolehkan naik. Tapi jangan dicontoh. Itu untuk keamanan kita bersama. Jadi setiap naik harus pakai sepatu. Mantap. Setelah diizinkan, kami tidak langsung naik. Karena perjalanan panjang, kami ke toilet terlebih dahulu. Supaya nanti pas jalan tidak kebelet pipis. Pas di toilet, Indah bilang kalau dia halangan. Waktu itu aku rada khawatir. Bukan karena apa-apa, tapi cewek pas lagi haid apalagi hari pertama, pasti fisiknya tidak sebagus waktu dia tidak haid. Rada khawatir dia kenapa-kenapa. Yakin mau lanjut? Tanyaku yang meragukan fisiknya. Yakin? Sudahlah, tidak apa-apa kok. Kuat-kuat. Ucap Indah mantap. Akhirnya aku ngalah. Toh juga sudah sampai di tempat dan sudah diizinkan. Setelah memastikan semua siap, kami pun berdoa. Setelahnya kami memulai pendakian. Dan benar saja, baru berjalan 10 menit, Indah minta istirahat. Tapi sangat dimaklumi karena kalau itu aku pasti sudah pingsan. Karena yang namanya haid hari pertama memang yang paling berat. Apalagi kita melakukan pendakian jam 12 siang. Kebayang, matahari rasanya muter-muter di atas kepala. Akhirnya kita istirahat, sembari saling menyemangati. Jalan sama-sama harus sampai puncak juga sama-sama. Kalaupun satu turun, semua juga turun. Karena seorang teman, bukan dia yang kamu temui di puncak, tapi dia yang menemanimu menuju puncak dan ada dalam prosesmu menuju puncak. Lalu menikmati puncak bersama-sama. Singkat cerita, jam 2 siang, kita baru sampai ke pos 1. Cukup lama, tapi karena sama-sama receh kami sangat menikmati perjalanan yang lumayan lama itu. Di pos pertama, kami istirahat cukup lama. Sayangnya semua warung tutup, mungkin karena pandemi. Sangat disayangkan. Kami beristirahat tanpa ditemani kopi dan gorengan. Hanya sesekali candaan receh yang mengganjal perut yang mulai riuh. Di sela candaan, kami melihat seorang pendaki yang sendirian, tanpa pasangan, tanpa teman, sebatang kara. Karena terlihat melas, Adrian pun mulai menanyakan pertanyaan ringan. "Sendirian, Mas?" tanya Adrian, padahal sudah jelas dia sendirian. "Iya, Mas, sendiri," jawabnya malu-malu. "Dari mana?" tanya Indah ikut nimbrung. "Dari Lamongan," jawabnya. "Sudah, bareng kami saja," ajakku. Karena terus didesak, akhirnya dia yang bernama Mas Arif pun mau gabung. Padahal kalau dipikir-pikir, dia bakalan repot karena salah satu dari kita ada yang halangan. Jadi pasti jalannya lebih lambat. Tapi ternyata dia terlihat biasa saja. Dengan terus beristirahat setiap 10 menit sekali,
Jam 4 sore kita akhirnya sampai di pos 2. Sebenarnya fisik masih kuat, tapi perut sudah merintih minta diberi asupan. Untung ada Malkis kelapa. Tidak di-endorse, tapi pas buat mengganjal perut. Akhirnya kita beristirahat sembari sesekali memfoto ayam alas. Kita menghabiskan waktu cukup lama, sekitar jam 6-an. Mas Arif membuka obrolan. Tahu tidak sih rumor di gunung ini? Katanya. Wah, sudah tidak suka aku kalau sudah membahas rumor di tempatnya langsung. Sepertinya Adrian memang satu misi. Sudah Mas, dibahas pas sudah turun saja. Untungnya Mas Arif tidak tersinggung dan langsung mengganti topik obrolan. Kira-kira jam 6:30, Mas Arif izin sholat. Kami pun mempersilahkan sembari menjaga. Setelah sholat, kami pun melanjutkan perjalanan kembali. Perjalanan ke pos 3. Jujur, ini paling berat. Karena aku sempat tukeran tas, jadi carriernya Indah aku bawa. Dan Koko membawa 2 tas sekaligus. Jujur, rasanya lumayan capek. Apalagi keadaan cuma makan biskuit beberapa keping, ditambah sudah larut malam. Keadaan semakin mencekam saat beberapa kali Mas Arif ingin mengatakan sesuatu. Tapi karena kita semua sudah bisa menebak, kita meminta untuk tidak membahasnya karena kebetulan kita ganjil. Di tengah perjalanan menuju ke pos 3, kami bertemu pendaki lain. 2 orang, sepasang, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Karena searah, mereka pun bergabung, jadi kita total 7 orang. Kami sampai di pos 3 sekitar pukul 9 malam. Kebayangkan berapa jam kami jalan. Di pos 3 ini, kita istirahat lagi sembari mengobrol. Keadaan sudah capek, kafein juga sudah tidak bekerja, mood berantakan dan badan juga sudah merindukan kasur. Terlebih, Indah sudah mulai uring-uringan. Maklum, haid sangat mempengaruhi mood. Dari situ, kami mulai membahas hal-hal yang ringan. Saat Mbak Dewi, salah satu pendaki dari Malang yang kami temui, menanyakan apa pekerjaan kami. Ada sesuatu yang melompat dari pohon satu ke pohon lain. Awalnya kami kira monyet atau angin. Tapi saat Koko mengarahkan senter, tidak ada apapun, tapi dahan masih bergoyang seakan ditumpangi sesuatu. Aku menyuruhnya menjauhkan senter dari dahan. Dari situ mulai merasa ngeri. Walau begitu, obrolan masih berlanjut. Sayup-sayup aku mencium bau kentang rebus, membuat perut yang sedari tadi merintih semakin gencar berbunyi. Lalu Koko menatapku tajam. Apa? Tanyaku bingung. Kamu dengar tidak? Tanyanya lagi. Dengar apa? Tanyaku merinding. Ada yang ketawa, katanya sembari masih memekakan telinga. Hening. Tidak ada yang berbicara. Semua seakan hanyut dengan terkaannya masing-masing. Sudah, lanjut saja yuk, ajak Mas Adam, teman Mbak Dewi. Akhirnya kita pun melanjutkan menuju pos 4. Medannya tidak kaleng-kaleng. Yang pernah ke Penanggungan pasti tahu medannya menanjak dan banyak bebatuan. Dari sini, Indah sudah mengeluh minta pulang. Walaupun sedikit kesal karena sama-sama capek. Rasanya dia bisa sampai di pos 4 dengan keadaannya yang tidak memungkinkan, harus kuacungi jempol. Dengan solidaritas tinggi kami terus menyemangati. Ayo, dikit lagi dah, hiburku. Tanpa sadar, aku mengingat bau yang kucium tadi. Bau kentang yang bikin lapar.
Harusnya puncak bayangan sudah dekat. Tapi sejauh kaki melangkah tenda yang masak kentang rebus tidak kelihatan. Belum berhenti sampai di situ. Saat tanjakannya semakin curam, Mas Adam memberikan instruksi mendadak. "Awas, hati-hati, ada ular," ucapnya pelan. Aku yang mendengarnya sontak mundur teratur. Takut jika ularnya lumayan besar. Sedangkan Indah sudah menangis karena takut. Saat melihat Indah yang histeris, Mas Adam meyakinkan kalau ular hanya sebesar ibu jari. Saat aku lewat, benar saja, ularnya kecil seperti anakan sanca kembang. Dengan sabar aku ikut meyakinkan karena enggan juga aku membuat tenda di pos 3. Setelah yakin, Indah kembali jalan. Perjalanan pelan namun pasti. Walau kaki gemetaran tapi akhirnya sampai juga. Tidak ada kentang rebus. Yang ada hanya bau mie instan Indomie goreng. Indah mendekatiku lalu bilang, "Aku tadi nyium kabel gosong loh. Makanya aku mau pulang." "Lah, apa hubungannya?" tanyaku yang sudah lola. Bergegas menyiapkan kompor agar bisa segera makan mie sedap soto dengan telur setengah matang. "Itu bau pocong," ucap Indah setengah berbisik. Jantungku menciut mendengar nama yang sungguh enggan aku dengar. "Aku tadi juga nyium bau kentang rebus sih di pos 3. Tak kira puncak bayangan sudah dekat Ternyata kok jauh ya," ucapku sembari memasukkan mie sedap soto ke air mendidih. "Itu bau genderuwo." "Ya kan, kita diikuti," ucap Indah histeris. Aku tidak terlalu ambil pusing, mungkin karena perutku yang terlalu lapar. Dan keadaan yang ramai membuat kekhawatiran akan hal klinik sedikit mereda. Setelah berbincang sedikit tentang hal klinik yang harusnya tidak dibicarakan di tempat kejadian, kami pun memutuskan untuk tidur. Aku tidur nyenyak, tidak bermimpi, bahkan aku bangun siang dan mengurungkan niat untuk ke puncak. Sedangkan Adrian bilang dia bermimpi dikejar pocong yang baunya sudah lebih dulu tercium oleh Indah. Hal yang bisa dipetik dari cerita ini sebenarnya banyak. Yang paling penting, kesiapan fisik dan perbekalan. Dua hal itu paten, wajib untuk kalian yang mau naik gunung. Siapkan fisik kalian. Jadi, itu saja cerita singkat pengalaman mistis yang seada-adanya.